Ya, akhirnya emas tembus resisten dari symmetrical triangle kita dan dampak berikutnya adalah tantangan di level 4140, 4150. Sampai saat ini, sampai saat video direkam, harga masih tetap berkutat di zona tersebut. Kira-kira apakah ini akan terjadi kenaikan lanjutan atau justru akan terpuruk kembali karena baik bullish ataupun bearish itu masih tetap 50-50. Dan kelihatannya data ekonomi nanti malam bisa saja menjadi pemicu penggerak selanjutnya. Ini dia ulasannya. Oke, akhirnya kita dapatkan penurunan dari imbal hasil treasury atau US Treasury Yield persis dengan apa yang kita duga. Sejak dia melawan ataupun sejak dia tertahan di zona resisten, kemudian berikutnya dia turun dan kemarin pun dilanjutkan dengan penurunan. So, praktis di sini berarti kita punya harapan untuk terjadinya penurunan lanjutan, tapi hati-hati. Mungkin saja ini akan berbalik karena coba perhatikan areal yang terjadi di sisi kiri, kemudian di sisi tengah dan sisi yang berkanan atau yang terkini sekarang. Kalau misalkan kita lihat di sini, berarti masih ada gangguan ataupun potensi gangguan, termasuk kemungkinan potensinya berbalik arah ke atas. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kalau seandainya ternyata dengan kondisi seperti ini, zona tengah masih tetap yang terendah, sementara sisi di kiri dan kanan masih tetap lebih tinggi, maka coba perhatikan. Ini yang akan terjadi dan potensi yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak pihak. Ya, betul sekali. Inverse head and shoulder sehingga akhirnya mengundang kenaikan dan akhirnya tembus zona resisten yang sebelumnya sempat sangat kuat. Nah, ini yang perlu kita waspadai ke depan dan ini akan bisa terjadi kalau seandainya data ekonomi Amerika kecenderungannya lebih kuat daripada ekspektasi. Apakah nanti malam akan terjadi kejutan? Ya, bisa saja. Intinya adalah waspada karena kemungkinan potensi pembalikan arah itu masih bisa terjadi. Itu sebabnya kemungkinan bearish gold itu masih bisa membayangi karena kondisi tersebut. Nah, di sisi lain kita mungkin bisa berharap dari potensi dari US dollar. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa konteksnya kalaupun dikaitkan dengan US Treasury Yield versus US dollar, maka yang paling memungkinkan adalah untuk emas terutama cukup perhatikan saja US Treasury Yield-nya. Kalau US Treasury Yield-nya ternyata turun, maka emas masih tetap berpotensi untuk menaikan, tapi sebaliknya US Treasury Yield turun, berarti emas akan relatif mengalami tekanan turun kembali. Dan sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi US dollar, ingat bahwasanya dengan konteks bahwa US dollar sedang berlawanan dengan US Treasury Yield, itu bisa dikategorikan bahwa US dollar sedang berperan sebagai safe haven. Dan ingat, safe haven itu juga identik dengan emas. Artinya kalau misalkan kedua US dollar ataupun bahkan emas berpihak sebagai safe haven, maka yang paling memungkinkan terjadi adalah baik US dollar ataupun bahkan emas masih bisa mengalami kenaikan. So, hati-hati dengan konteks tersebut, berarti kita tidak bisa menganggap remeh dengan US dollarnya, melainkan kita cukup saja dengan melihat dari US Treasury Yield-nya. Nah, untuk saat ini kebetulan dengan posisi dia kembali tutup dengan hanging man, berarti ada 3 candle terakhir yang ditutup dengan hanging man dan harusnya berarti ini confirm untuk penurunan. Oke, berarti yang harus teman-teman perhatikan berikutnya itu adalah dari pola candle ataupun candlestick yang hijau ini. Karena berarti kita masih tetap harus ragu terlebih dulu, kalaupun dia turun tertahan di zona 50% ataupun mentok di area paling rendah. Kalau misalkan dua level ini belum ditembus, maka hampir bisa dipastikan dia bisa saja turun sementara untuk rebound ataupun lebih rendah di sini dan akhirnya rebound kembali. Jadi kita masih belum safe, belum aman, apalagi kalau kita kaitkan dengan hanya US dollar. Oleh karena itu akan lebih penting untuk mencermati US Treasury Yield-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya dia diuntungkan dari pelemahan US dollar atau at least terhambatnya US dollar. Nah, oke, basic yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah terkait dengan double bottom. Dan terlihat dari grafik daily-nya ini sangat-sangat menunjang. Cuman masalahnya adalah kita punya benturan atau punya mungkin hambatan ya, 2 level resisten. Yang pertama resisten di sini yaitu 1.3140 yang saat ini masih ya bisa dikategorikan cukup kuat ya karena dia tertahan di 1.311. Oke, kemudian yang kedua adalah neckline. Yang dicurigai neckline adalah di 1.3200. Jadi untuk membuat ini confirm sebagai double bottom, maka dia harus tembus neckline dan juga resisten tentunya ya, dan sehingga akhirnya nanti dia akan lanjutkan kenaikan tersebut. Nah, oleh karena itu perhatikan 2 resisten yang saya tandai, yaitu pertama dari 1.3140 dan yang kedua adalah dari 1.3210 atau 3215. Kemudian kalau kita lihat dari H4, potensinya seperti ini. Saya asumsikan bahwa kenaikan terakhir itu memberi kesempatan dia untuk mulai kenaikan dengan alur kenaikan mengikuti alur dari trend channel. So, kalau ini bisa terjadi, well, ini masih tetap mendukung untuk double bottom besar tadi, ya, baik itu di grafik daily ataupun di grafik H4. Nah, cuman bedanya adalah saya beri tanda di sini,
Kalau memang ternyata dia mulai kenaikan, lalu kemudian dia tertahan di zona puncak 1.3200, Anda wajib waspada. So, buy masih bisa dilakukan selama dia tidak turun di bawah 1.300 atau sebelum mendekati area hijau 1.3200, 3210. Ya, kalau misalkan ternyata dugaan saya benar, maka potensi berikutnya yang terjadi di grafik ini adalah rejection di zona resisten, kemudian dia tertekan turun. Kenapa? Karena ingat di hari Rabu kita punya pengumuman penting dari Menteri Keuangan Inggris yang notabene itulah kaitannya dengan anggaran. Rancangan anggaran tersebut dibuat oleh Menteri Keuangan yang katanya untuk mendukung Bank Sentral dalam hal ini BOE untuk turunkan suku bunga. Jadi kekhawatirannya adalah dia akan terjadi penurunan kalau misalkan terjadi kegagalan dari kenaikan di atas 1.3200, 1.3210. So, untuk sementara, buy masih bisa dilakukan, tapi hati-hati setelah mencapai target yang tadi kita tentukan. Nah, di sisi lain untuk crude oil, kelihatannya juga kemarin kita sudah warning ya, di live streaming saya sempat mengatakan bahwa hati-hati dengan level 57 ataupun bahkan 55. Nah, sayangnya kemarin ternyata tertahan di zona 57. Lagi-lagi, ini adalah konsepnya mungkin kita asumsikan sebagai double bottom. Jadi kalau Anda lihat di sini, kedua bottomnya sama, dan neckline-nya ada di sini, dan itu sudah tembus. Dan sayangnya dia sudah sampai ke target utama. So, berikutnya yang harus kita waspadai adalah lagi-lagi zona yang tadinya sempat terjadi atau menjadi neckline, sekarang menjadi neckline support. So, kalau misalkan support ini tidak ditembus, maka harapan berikutnya adalah secara berjenjang dia mengalami kenaikan sampai ke teritori 60. Itu sebabnya tadi pagi kita anjurkan untuk lakukan buy. Nah, ditambah yang kedua, alasan utamanya adalah setelah terjadi konsolidasi seperti demikian, maka seharusnya secara bertahap dia juga sudah kembali ke jalur kenaikan. Apalagi kalau kita hitung di sini, harusnya ini sudah memberikan respon yang sangat mungkin untuk terjadinya recovery ataupun pantulan. Berarti buy jauh lebih diminati daripada sell. Kecuali kalau misalkan kita dapatkan pengumuman dari Amerika ataupun Ukraina ataupun bahkan Rusia bahwa mereka sudah sepakat untuk berdamai, maka potensinya kembali lagi dia akan terjadi penurunan dan kemungkinan tembus level $55. Tapi untuk saat ini kita pertahankan strategi buy, kecuali kalau misalkan dia sudah terlalu dekat dengan level 60 atau dia turun kembali di bawah 5740. Anda wajib lakukan sell ataupun ubah strategi menjadi sell. Sementara untuk emas sendiri, kalau lihat dari grafik H4 dan juga H1 yang notabene sama, kita memiliki resisten dari triangle dan ternyata kemarin tembus. Dan saat ini, seperti yang sempat kita bahas di live streaming kemarin, bahwa area tersebut akan berhadapan dengan tantangan selanjutnya. Dan saat ini pun sedang agak sedikit terhambat. Ya artinya, kalau kita lihat dari zona ini, harusnya kita akan lihat penurunan terlebih dulu. Dan target penurunan itu mungkin akan ada di area-area ini, kisaran 4085, 487 ataupun 4100 atau bahkan 4113. Itu sebabnya kalau misalkan kita mengincar buy, sebaiknya lakukanlah di antara kedua level tersebut dan kemudian nanti secara berjenjang dia naik dan trial kedua kemungkinan ini akan ditembus. Untuk sementara dia tertahan karena ini masih trial pertama dan juga coba lihat dari konteks RSI ataupun indikator yang ternyata high-nya lebih rendah. Jadi kalau lihat dari bagian harga, Anda akan lihat di sini adalah higher high, sementara di bagian sini adalah lower high. Itu sebabnya berarti kondisinya adalah didukung atau mendukung untuk terjadinya koreksi, dikatakan dengan bearish divergence. Berarti kita masih punya kesempatan untuk menunggu sampai area yang kita inginkan, untuk kemudian dia naik kembali dan kembali ke jalur positif ataupun kenaikan. Nah, di sisi lain, jangan lupa bahwa bearish pun akan tetap menjegal dan berpotensi menjegal tentunya. Ini dikaitkan dengan pertama, kalau misalkan ternyata area abu-abu ini atau area 4150 ini gagal tembus, maka selain nantinya dia terkoreksi turun, koreksi turun pertama mungkin bisa kita anggap ada peluang untuk terjadi kenaikan. Tapi di potensi kedua, kalau ternyata gagal kembali di sini, maka ini hampir bisa dipastikan terjadi double top dan kembali turun sampai ke area 4050 ataupun bahkan lebih rendah. Nah, masalahnya adalah apa yang akan membuat ini terjadi? Saya rasa yang paling memungkinkan adalah data ekonomi nanti malam. Kalau secara keseluruhan datanya relatif lebih kuat, maka siap-siaplah untuk menerima kejutan bahwa kenaikan tersebut akan gagal dan akhirnya mengalami penurunan. Nah, tapi juga sangat memungkinkan bahwa penurunan pertama ini juga akan diikuti dengan penurunan lebih lanjut.
Artinya di areal yang kita tandai sebagai zona buy pun masih berisiko bisa terjadi penurunan ataupun kegagalan naik. Oleh karenanya itu sebabnya kita selalu menunjukkan stop loss ataupun risk management untuk mencegah segala kemungkinan yang terburuk. Dan otomatis kalaupun terjadi kenaikan ya otomatis yang kita harapkan adalah kenaikan berikutnya di atas 4150-an. Nah, terakhir kalau kita lihat dari grafik daily pun, ini kita tinggal lihat dari posisi berikutnya. Karena yang dikhawatirkan lagi-lagi areal ini adalah resisten kuat. Lalu kemudian dia terjadi koreksi seperti itu, barulah nanti akhirnya dia mulai kenaikan. Nah, tapi bisa saja dia naik lebih lanjut setelah ini dipastikan tembus.